Shalom, happy Sunday saudaraku, dan selamat beribadah. Saya percaya hari ini saudara telah beribadah, bahkan sekalipun keadaan, bahkan kondisi, situasi yang kita alami sekarang tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama berkumpul memuji nama Tuhan. Saya percaya sekalipun kita beribadah di tempat kita masing-masing, setiap kita tetap melakukan perhubungan kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan saya percaya juga saudaraku bahwa setiap saudara sudah menerima pesan daripada grup WhatsApp yang sudah saya kirimkan di grup konsel mengenai tentang tata cara ibadah kita, bahkan bahan perseringan yang dikirim daripada tim pastoral untuk boleh kita ikuti, untuk boleh kita lakukan di tempat kita masing-masing. Dan saya juga percaya saudaraku, setiap kita juga sudah membaca, bahkan sudah merenungkan bahan perseringan yang sudah kita dapatkan saat hari ini. Dan saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan sedang kerjakan, dan saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan sampaikan kepada setiap saudara melalui teguran ayat-ayat firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat hari ini. Sebagaimana mengenai tentang tema firman Tuhan yang kita terima saat hari ini, yaitu mengenai tentang keteladanan orang percaya. Dan hari ini perseringan kita berbicara mengenai tentang teladan. Dan firman Tuhan ini terambil daripada 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan latar belakang surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius di Efesus untuk memberi motivasi bahwa sekalipun Timotius masih muda, tetapi hendaklah ia dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Sebagaimana firman Tuhan yang ditulis daripada Rasul Paulus untuk Timotius, saya percaya saudaraku bahwa firman Tuhan ini tidak hanya disampaikan kepada Timotius saja. Dan saya percaya saudaraku, firman Tuhan ini juga disampaikan kepada setiap kita, karena saya percaya setiap anak-anak yang ada di Letaris semuanya adalah generasi-generasi muda. Dan saya percaya firman Tuhan ini sangat meneguhkan kita, supaya kita sebagai orang-orang muda tidak merasa bahwa kita masih muda dan kita tidak bisa melakukan hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita, bahkan setiap anak-anak Letaris sedang Tuhan bentuk, bahkan sedang Tuhan ingin kerjakan sesuatu hal yang di luar daripada pemikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan di sini saudaraku, kata apa yang dimaksud dengan keteladanan. Kata teladan diambil dari bahasa Yunani, yaitu tupos, yang berarti model, gambar, ideal, pola. Jadi keteladanan adalah sikap yang ideal yang dapat menjadi model untuk diikuti. Nah, artinya saudaraku, keteladanan itu sangat penting, dan dikatakan di sini bahwa teladan itu yaitu sikap ideal yang dapat menjadi model yang dapat dilakukan untuk diikuti setiap orang. Dan ketika kita menjadi orang yang teladan, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang menjadi pengaruh besar atas setiap orang-orang di sekitar kita. Dan keteladanan orang percaya adalah buah kedewasaan rohani. Nah, dikatakan di sini saudaraku, kedewasaan rohani tidak dapat diukur dari segi usia maupun dari lamanya seorang menjadi orang Kristen. Jadi bukan karena kita lama menjadi orang Kristen dikatakan kita menjadi orang yang dewasa. Banyak juga orang yang berumur 50 tahun, umur 60 tahun, terlihat sudah tua, terlihat sudah dewasa, tapi sesungguhnya masih belum seperti yang diinginkan kebenaran firman Tuhan. Belum tentu menjadi orang yang sangat dewasa rohani. Dan saya percaya setiap kita generasi-generasi muda, mulai dari
masa muda kita mau dibentuk Tuhan untuk menjadi teladan, untuk menjadi orang yang dewasa secara rohani. Karena banyak orang yang lebih matang usianya, bahkan sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi masih belum mengalami kedewasaan rohani. Firman Tuhan katakan seperti itu, bahwa setiap yang kita lihat secara logika, setiap yang kita lihat secara mata belum tentu seperti yang kita lihat secara rohani. Karena firman Tuhan katakan tidak semuanya orang menjadi orang yang dewasa, karena hanya orang-orang yang memiliki keteladananlah yang boleh dibentuk dan memiliki kedewasaan rohani. Dikatakan di sini, dan hanya orang-orang yang telah dewasa secara rohani yang dapat menjadi teladan bagi orang lain, karena sudah pasti ia telah mengalami perubahan hidup. Nah, artinya saudaraku, ketika dikatakan di sini orang-orang yang telah dewasa secara rohani yang dapat menjadi teladan, dan dia akan menjadi orang yang berpengaruh. Orang yang mempengaruhi setiap orang lain atau orang sekitarnya adalah orang yang memiliki keteladanan dalam hidupnya, dan orang yang memiliki keteladanan pasti akan mampu mempengaruhi setiap lingkungan sekitarnya. Dan dikatakan di sini juga keteladanan melebihi perkataan. Orang lain belum tentu mau mengikuti perkataan kita, namun ketika orang lain melihat keteladanan kita, maka itu akan memungkinkan mereka untuk mengikutinya. Terkadang ketika kita menasihati seseorang, bahkan ketika kita berbicara terhadap seseorang, belum tentu seseorang itu mampu, belum tentu seseorang itu dapat berubah dengan setiap perkataan yang kita sampaikan. Tetapi ketika kita sudah menjadi contoh yang baik, ketika kita sudah menjadi teladan yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita, dengan sendirinya mereka akan mampu terpengaruh, dengan sendirinya mereka akan melihat bahwa kita menjadi teladan untuk mereka, dan mereka akan menjadi berubah secara perlahan-lahan dengan tuntunan daripada Tuhan. Jadi bukan karena dengan perkataan kita yang pandai, bukan dengan karena kita mampu berkata-kata, mampu menasihati seseorang, kita menjadi orang yang teladan, kita mampu menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain, kita mampu mengubahkan pola pikir seseorang. Tapi saat kita menjadi teladan, kita akan pasti mampu melakukan apa yang baik untuk setiap orang, dan orang lain akan melihat bagaimana cara kita, dan orang lain akan melihat bagaimana tingkah laku kita, orang lain akan melihat bagaimana cara kita, sehingga mereka perlahan-lahan akan diubahkan dengan tuntunan daripada Tuhan. Dikatakan di sini saudaraku, seseorang yang konsisten dalam segala hal tercermin melalui keteladanannya. Dan berbicara mengenai tentang konsisten itu adalah mengenai tentang sesuatu hal yang benar-benar dia lakukan benar untuk Tuhan. Konsisten itu berbicara mengenai tentang komitmen, berpendirian teguh, berpendirian tetap. Jadi orang-orang yang konsisten itu adalah orang-orang yang tercermin melalui keteladanannya. Dikatakan di sini juga bahwa keteladanan adalah penting. Kenapa? Karena keteladanan membawa pengaruh. Timotius dapat menjadi pengaruh kepada jemaat di Efesus melalui keteladanannya. Timotius bukan saja memberikan pengajaran, namun ia juga hidup di dalamnya sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keteladanannya. Dan artinya bahwa kita boleh ikuti, bahkan kita boleh pelajari daripada Timotius. Dia bukan hanya menjadi seorang yang pengajar, dia bukan hanya menjadi orang yang mengajari setiap orang-orang yang di sekitarnya, tetapi dia menjadi pengaruh yang baik ketika dia menjadi teladan, sehingga orang-orang melihat bahwa melalui pribadinya, bahkan melalui pengajaran yang dia sampaikan, setiap orang perlahan-lahan diubahkan di dalam tuntunan daripada Roh Tuhan. Dikatakan di sini, dalam hal apa saja kita dapat menjadi teladan? Yang pertama yaitu teladan di dalam perkataan. Miliki perkataan yang membangun, dan terambil daripada Efesus 4 ayat 29. Bersama-sama kita rujuk kepada Efesus 4 ayat 29, yaitu Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan firman Tuhan ini sangat jelas
menegur setiap kita, bahwa setiap kita diajarkan untuk membawa setiap perkataan kita kepada pengaruh yang baik, bahkan membawa perkataan kita kepada pengaruh yang positif, yaitu dengan menjaga setiap perkataan kita, membangun perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang terberkati atas setiap orang-orang yang mendengarkan, bahkan atas setiap orang-orang yang ada di sekitar kita.